Shalom, shalom sahabat-sahabat Hersuma yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini di channel Hersuma Hoke. Dan sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan di channel Hersuma Hoke di saat ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Ampuni dan kasihanilah keberdosaan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27 yang berbunyi demikian. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sampai sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan ia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yerikho dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka.
Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu adalah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri ini dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu, itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu, Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan, sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, amin. Ya, sahabat-sahabat, selamat beraktivitas, tetap mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.